emas dan perak yang mereka tumpuk-tumpuk ketika di dunia, yang mereka simpan ketika di dunia, tidak dikeluarkan zakatnya, nanti di hari emas perak mereka akan dibakar di neraka jahanam sehingga mencair, mendidih, mencair tuh cairan emas dan perak. Kira-kira panas enggak? Kalau umpama disiramkan ke muka kita. Jangankan cairan emas, cairan air aja kalau mendidih panas, apalagi emas perak. Nanti dibakar itu emas perak yang mereka tumpuk-tumpuk, yang mereka simpan, tidak dikeluarkan zakatnya, hak fakir miskin, hak 8 asnaf tidak diberikan kepada mereka. Nah, dibakar di neraka. Kemudian cairan emas dan perak tersebut itu disiramkan oleh Allah, disiramkan oleh Allah ke lambung mereka, ke lambung mereka, ke perut mereka, ke punggung mereka, disiramkan dari sini, terbakar mukanya sampai ke lambungnya, perutnya sampai punggungnya, panas itu. Setelah itu dikatakan kepada mereka, haja makanakum li anfusikum. Inilah emas dan perak yang dulu waktu di dunia kamu simpen, kamu tumpuk-tumpuk, enggak dikeluarkan zakatnya. Ini tuh makan, Fajuku makuntum taknijun, kata Allah. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakan sekarang. Sekarang di dunia belum waktunya, nanti tapi balasan nanti di akhirat. Dan kita semuanya cepat atau lama pasti akan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, satu saat apabila ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, kita pasti mati. Dan di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan ketika hidup di alam. Karena hakikatnya itu harta bukan milik kita, itu hanya sekedar titipan dari Allah. Ingat dong, ingat ketika kita lahir ke alam dunia bahwa harta enggak. Kita hanya seorang bayi merah. Jangankan emas, jangankan perak, jangankan rumah, jangankan istri, jangankan anak, jangankan jabatan, pangkat, jangankan mobil, pesawat, sehelai rambut pun ketika kita lahir kita nggak ada. Dan nanti mati juga begitu, nggak bawa apa-apa. Berarti itu titipan. Istri itu titipan, anak titipan, harta titipan, ilmu semuanya titipan. Kita mah nggak punya apa-apa sebenarnya. Kita mah bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Yang maha kuasa Allah, yang maha kaya Allah, yang maha gagah Allah, yang maha sempurna Allah, yang maha segalanya Allah. Kita mah bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Coba Bapak bisa melihat nggak? Para jamaah bisa melihat? Dengan apa? Jawab jujur, itu mata buatan bapak-bapak bukan? Siapa itu yang ngasih mata? Allah nitip mata sama kita. Dengan Allah kasih mata kita bisa bekerja, menghasilkan uang. Coba buktikan seperti itu Allah. Bapak-bapak bisa jalan nggak? Dengan apa bisa jalan? Jawab jujur, itu kaki buatan bapak-bapak bukan? Begitu kita lahir udah dikasih kaki sama Allah. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya Allah akan murka, akan mengajab dengan ajab yang pedih kepada orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan Allah memberikan peringatan kepada kamu. Jika kamu bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, nikmat badan sehat digunakan badan untuk ibadah Allah, nikmat hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah,
dibelanjakan di jalan Allah, dikeluarkan zakatnya, disedekahkan, diinfakkan, maka Allah berjanji, la azidan, niscaya kami benar-benar akan menambahkan nikmat kepadamu nanti di surga. Nikmatnya akan tambah lebih banyak lah di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia nikmat berkurang, betul nggak? Nih, kita sekarang umur 50 tahun, alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masih merasa nikmat. Tapi kalau udah 70 tahun, udah 80 tahun, udah mata mulai lolong, telinga mulai budek, jalan mulai udah batuk-batukan, gigi satu persatu permisi. Berarti nikmat dikurangi di dunia mah, bukan ditambah. Ditambah itu nanti di akhirat di surga dengan nikmat yang lebih banyak. Itu bagi orang yang bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Syukur ada dua, ada syukur badannya, ada syukur maliyah. Syukur badannya, syukur badan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Matanya digunakan untuk melihat kebaikan, untuk melihat ayat Quran. Tangannya digunakan untuk sedekah, untuk menolong orang. Kakinya digunakan dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke mushola, ke pengajian. Itu syukur namanya, syukur badan. Yang kedua syukur maliyah, syukur harta. Syukur harta, caranya harta itu dibelanjakan di jalan Allah untuk zakat, sedekah, menolong orang kesusahan, untuk menyantuni anak yatim. Itu syukur harta. Jadi ada syukur badannya, ada syukur maliyah, ada syukur badan, syukur harta. Itu dua-duanya wajib disyukuri. Tapi kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, nikmat dari Allah malah digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Nikmat dari Allah malah digunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Dikasih nikmat mata, malah matanya digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Dikasih nikmat tangan, kaki dan sebagainya, malah digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Maka kata Allah, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azab itu nanti di akhirat sangat pedih. Kita nggak bakalan kuat di siksa neraka. Demikian baru 3 golongan pertama apa? Dibangkitkan dari kuburannya tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Siapa mereka? Mereka yang suka menyakiti tetangga. Golongan kedua, dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbentuk babi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bermalas-malasan mengerjakan sholat. Kelompok ketiga, dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan perutnya besar, penuh dengan ular dan kalajengking. Siapa mereka? Mereka orang yang kaya raya, hartanya mencapai nisab, tapi pelit, tidak mau membayar kewajiban zakat. Jangankan sedekah, jangankan infak yang hukumnya sunnah, zakat yang hukumnya wajib aja mereka nggak mau. Demikian. Kalau sekarang ditamatkan 12 kelompok, siap aja ngaji sampai jam 2. Tapi saya yakin nggak bakal siap bapak-bapak. Kita siap sampai jam berapa pun. Ya, ini baru 3. Berarti sisanya berapa? 9. Laman hitungnya apa? Laman hitungnya. Sisanya 9 lah. Nanti kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang. Ya, nyicil lah. Pokoknya patokannya ngaji 1 jam. Ini 1 jam lebih ya? Lebih ya, nggak apa-apa bonus. Nah, kita kalau belanja ke pasar pengen dilebihin, belanja cabai, mang tambahin apa mang? Masa pahala nggak mau dilebihin? Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini bisa menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa